rahimahullah bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sudah begitu banyak diberikan kepada kita. Nikmat yang besar adalah nikmat iman Islam, dan atas hidayah dan wilayah yang jualan Allah SWT masih menghadirkan diri kita di tempat yang mulia ini dalam ketaatan kita kepada Allah SWT, menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabat, dan juga kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini insyaallah akan dapat ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah hadir di masjid ini Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Henry Safrizal SAGMH. Beliau akan memberikan kajian tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, dan insya Allah nanti 5 atau 10 menit sebelum azan bisa dikumandangkan, nanti ada sesi tanya jawab. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk kesempurnaan majelis ini, marilah kita sama-sama buka majelis ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid beribadah kepadanya, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan dari pagi sampai sore hari ini semoga Allah Ta'ala mau mengampuni kesalahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua dicurahkan selalu pada qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap mendapatkan syafaat pada masa. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu, ada yang kita pahami namanya Al-Alim. Allah itu maha berilmu, Allah itu maha mengetahui. Al-Alim berarti Allah itu maha berilmu. Ilmu Allah itu sangat luas, ya, meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Salah satunya Allah gambarkan kepada kita apapun yang ada di muka bumi merupakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang gaib maupun hal-hal yang bersifat nampak ataupun zahir itu sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am di ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Surat Al-An'am ayat 59. Dalam ayat ini Allah katakan kepada kita, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah itu mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib.
Jadi yang gaib itu Allah semuanya mengetahui. Mafatihul ghaib, mengetahui kunci-kunci yang gaib. Jadi walaupun orang memprediksi siapa yang menang di Pilgub DKI, tetap kuncinya di Allah. Orang cuma bisa memprediksi saja. Siapa yang menang, siapa yang kalah, Allah yang memprediksi, yang mempunyai kunci-kunci itu semuanya. Makanya kita ingat dalam Al-Quran juga yang sudah ayat yang sudah kita hafal. Dalam ayat dikatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah dalam ayat ini? Katakanlah Allah lah yang memiliki kekuasaan tersebut. Malikal mulk, pemilik daripada penguasa kekuasaan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dia cabut dari kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Jadi disinilah yang Allah katakan tadi, Allah itu maha mengetahui. Bahkan dalam ayat ini dikatakan wa indahu, dan di sisinya mafatihul ghaib, kunci-kunci. Mafatih itu jamak daripada miftah. Miftah itu kunci. Jadi kalau mafatih itu berarti kunci-kunci hal yang gaib, Allah mengetahuinya. Dan di sisinya kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib itu illahu, kecuali Dia. Ya, illahu. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, lam di sini bukan lagi lam nahi, tetapi lam linafi, mengabaikan, menafikan. Ya, bukan lagi sesuatu tidak diketahui, tapi dia menafikan siapapun yang tahu. Makanya ironis kalau orang datang ke dukun, karena yang tahu yang gaib itu Allah. Ironis kalau orang datang itu ke paranormal, karena yang tahu yang gaib itu Allah. Makanya kadang-kadang kalau udah sibuk masalah pilkada dan segala pilpres, pasti rame-rame banyak datang ke dukun. Ya, banyak kan calon-calon itu datangnya ke dukun dulu, ketimbang daripada minta kepada Allah. Karena nih peluangnya kalau maju, lolos apa enggak begitu. Ya, ini. Padahal di sini Allah katakan la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Hal yang gaib tersebut, kunci-kunci yang gaib tersebut, illahu, kecuali Dia, hanya Dia. Ya, hanya Dia. Jadi walaupun ada orang yang tahu tentang rahasia-rahasia yang gaib yang ada di muka bumi ini, tapi dia lebih mengetahui dari itu semuanya. Makanya, ya, betapa banyak orang yang ingin mengeksplorasi, ya ingin menggali tentang rahasia-rahasia alam, tapi apa yang mereka ketahui itu baru kulitnya saja, belum mengetahui sesungguhnya apa yang di dalamnya. Ya, walaupun orang sudah menemukan ilmu ini, ilmu itu dan segala macamnya, itu baru sebagian dan sedikit daripada ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Karena kenapa? Yang megang kunci-kunci itu Allah. Mafatih, ya, bukan satu kunci, tapi begitu banyak kunci yang Allah milikinya. Ini wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia mengetahui apa yang ada fil barri, di daratan, wal bahri, dan apa yang ada di lautan. Ya, Dia lebih mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan apa-apa yang jatuh min waraqah, dari sebuah daun, selai daun, ya, selai daun, illa ya'lamuha, melainkan Dia mengetahui jatuhnya tersebut. Kalau kita nggak tahu ada jatuh daun itu suaranya kayak mana, nggak ketahuan. Allah tahu itu bagaimana suaranya. Semut yang jatuh, tahu nggak suaranya? Belum pernah kan mendengar semut jatuh? Nah,
Allah mengetahui jatuhnya semut itu tahu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula habbah, sebuah biji yang ada dalam kegelapan di bumi, melainkan Allah pula lah yang mengetahuinya. Wala rabbin wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang basah maupun kering, illa fi kitabim, melainkan itu semua telah dicatat dalam kitab Allah yang jelas. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menunjukkan betapa ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas. Makanya manusia walaupun dia menemukan apapun, teknologi apapun, itu belum seberapa dibandingkan dengan ilmunya Allah. Ya, bahkan sampai-sampai Allah menekankan kepada kita, kalaulah ilmu Allah itu ingin dicatat, kalaulah Allah itu ingin ditulis, maka kalaupun lautan itu dijadikan tinta untuk menulisnya, tidak akan sanggup untuk menulis ilmunya Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman, ya, dalam surat Luqman di ayat 27 Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Apa kata dalam ayat ini? Walau anna ma fil ardi, kalau sekiranya apa yang ada di muka bumi ini berupa syajarah, pohon-pohon, aqlamun, menjadi pena untuk menulis ilmunya Allah, wal bahru yamudduhu, dan lautan itu menjadi tintanya, maka tidak akan bisa menulis ilmunya Allah. Min ba'dihi, dan setelah itu ditambah lagi sab'atu abhurin, ditambah lagi dengan 7 lautan lagi, ma nafidat kalimatullah, tidak akan bisa menulis ilmunya Allah. Ya, betapa luasnya ilmu yang Allah miliki, betapa banyaknya ilmu yang Allah miliki itu sendiri. Bahkan Allah mengatakan nanti sampai pohon-pohon yang ditulis untuk menulisnya, lautan menjadi tintanya. Betapa kalau pohon-pohon di kaum ini untuk jadi penanya untuk menulis ilmu Allah, nggak akan bisa menulisnya. Begitu banyaknya, nggak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan kepada kita betapa ilmu Allah itu sangat luas. Ya, betapa ilmu Allah itu sangat luas. Maka dengan kita memahami ilmunya Allah itu sangat luas, maka dengan hal itu akan ada hikmah bagi diri kita. Yang pertama adalah apa? Menjadikan diri kita tidak jadi orang yang sombong, menjauhkan diri kita dari sifat sombong, menjauhkan diri kita dari sifat sombong, ya, dari sifat sombong. Karena apa yang kita miliki berupa ilmu pengetahuan itu sebenarnya kecil, sedikit, ya, sangat sedikit, ya. Dan itulah yang membuat kita untuk apa? Terus banyak belajar, ya. Karena kalau orang yang sombong, yang nggak sombong itu, jauh dari kesombongan itu, dia pasti akan terus banyak belajar. Nggak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, terus dia ingin belajar. Ini, ya, karena dia sadar ilmu yang dia miliki itu tidak ada artinya sama sekali.
Ya, sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan kecuali cuma sedikit. Gak banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka saya katakan tadi, kalau kita tahu sesuatu itu baru kulitnya saja, belum inti yang kita ketahui sesungguhnya. Lihat dari sisi alam saja, ya, dari sisi alam saja yang kita katakan ilmu astronomi saja, kita kan baru tahunya cuma sedikit. Di balik itu masih ada lagi yang tidak kita ketahui. Ya, kalau di Madinah itu ada Museum Asmaul Husna. Ya, ada Museum Asmaul Husna itu di Madinah. Ya, kalau kita masuk pintu gerbang itu pintu 7. Itu di sebelahnya ada Museum Asmaul Husna, kemudian Museum Nabi Muhammad. Kalau di depannya itu ada museum yang baru, Museum Al-Quran yang baru. Ya, di Museum Asmaul Husna itu ada dibuat layar besar, ya, layar besar yang menggambarkan betapa kecilnya kita, nggak ada apa-apanya kita. Dari kita manusia yang kita udah besar begini, ketika kita naik ke atas, betapa kecilnya kita. Kemudian kita melihat bahwa bumi kita tuh besar, naik lagi ke atas, rupanya bumi nggak ada apa-apanya. Bahkan dia merupakan bagian daripada debu yang berterbangan. Debu nggak pernah kelihatan sama kita. Itu betapa kecilnya kita. Nah, inilah dengan kita mengetahui ilmunya Allah, menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Sombong. Ya. Menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Tidak akan ada rasa angkuh dalam diri kita. Kan kadang-kadang kalau orang berilmu itu kan nggak mau bergaul kalau orang dengan orang-orang biasa, nggak selevel katanya. Istilah itu nggak selevel, gitu. Ya, ini kelas eksekutif ini. Ya, kalau sekarang nanti ada kelas royal, gitu. Nggak lagi kelas eksekutif, kelas royal. Gitu. Ya, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, rahmatullah subhanahu, jauh dari kesombongan, dari keangkuhan, akan jauh. Itulah kalau orang mengenal ilmunya Allah. Ya, makanya kadang-kadang kita bisa belajar dari siapapun saja, karena menunjukkan kita tuh betapa kita butuh ilmu. Kita bisa belajar dari siapapun saja. Ya, bisa belajar dari siapapun saja. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat bagaimana seorang anak yang sedang berwudu menangis ditegur oleh seorang ulama. Nah, kenapa engkau menangis? Apakah ada orang yang memaksamu untuk berwudu dan sholat? Anak itu masih usianya belum balik, masih kecil. Ya, usia antara 7 tahun 8 tahun. Ya, kenapa kau menangis dan berwudu? Apakah ada orang memaksakanmu untuk berwudu ini, untuk sholat? Tidak. Lalu kenapa kau menangis? Apakah ada luka yang mengenai tubuhmu? Tidak juga. Lalu kenapa engkau menangis? Lalu si anak menjawab, saya menangis ketika saya membaca ayat Al-Quran surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ayat ini yang membuat saya menangis. Ya, orang alim ini karena dia merasa dia sudah paham dan mengerti ayat itu, dia memberikan hiburan kepada anak tersebut. Ya, apa kata orang alim ini, ulama ini kepada anak tersebut? Nah, engkau tidak termasuk di dalam ayat itu. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu-batuan dan manusia.
Kamu tidak termasuk dalam ayat itu, nak. Ini pemahamannya si ulama tadi. Engkau tidak termasuk dalam ayat itu karena engkau belum balik, belum terkena beban hukum, dan engkau tidak terkena berdosa. Jadi tidak termasuk dalam ayat tersebut. Lalu sang anak menjawabnya dengan tegas kepada orang alim tersebut. Bapak, bukankah Bapak tahu setiap orang menghidupkan api itu dari sesuatu yang kecil dulu? Setiap orang menghidupkan api itu bukan dari yang besar, tapi dari yang kecil dulu. Betul tidak? Kalau kita hidupkan api kan yang kecil dulu yang kita bakar, maka pada akhirnya membakar yang besar. Jadi sang anak itu mengibaratkan dirinya itulah yang kecil itu yang menjadi penyulut api neraka, sehingga membakar yang besar-besar tersebut. Sang alim tadi pun menangis. Nah, engkau lebih paham daripada dirimu, engkau lebih mengerti daripada dirimu. Itulah tadi ilmu itu. Dengan kita mengatakan ilmunya Allah yang begitu luas tadi akan lebih membuat kita menjadi orang yang selalu tawadu dan jauh dari kesombongan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Hikmahnya kita mengetahui ilmunya Allah, yang mana Allah menyebutnya dengan Al-Alim, Dia Maha berilmu. Dengan kita memahami ilmu Allah itulah bahwasanya akan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Yang kedua, dengan kita memahami ilmu Allah, maka di sini yang muncul adalah apa? Sifat optimisme dalam hidup ini. Optimisme. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya dan Allah menyimpan rahasia segala sesuatunya, maka yang akan muncul apa? Optimisme. Dia coba bekerja saja, berbuat saja. Nanti yang menentukan itu Allah, maka dia tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa bersedih dan segala macam. Tadi saya baca di internet tentang kenapa kok Prabowo milih Anies. Ini menarik ya, saya menarik. Ya. Kenapa kok Prabowo milih Anies untuk menjadi calon gubernur, cagup DKI? Padahal waktu Pilpres Anies Baswedan itu adalah pendukung Jokowi. Bahkan Anies Baswedan itu pula pernah membuli Prabowo. Gitu. Orang bertanya, ada kawan akrabnya Prabowo bertelepon, kenapa Pak? Saya belum bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan orang ini. Kenapa Bapak milih dia yang dulu pernah berseberangan, bahkan pernah membuli, dan boleh jadi akan berkhianat nanti pada Bapak? Apa kata beliau? Dia katakan, saya hanya untuk berbuat yang terbaik untuk ke depan. Mengenai itu nanti dia berkhianat ataupun apapun, saya serahkan kepada Allah, yang penting ini selamat dahulu. Mengenai kemarin dia ngebully, itu sudah urusan lalu, nggak perlu lagi dipikirkan. Ya, tapi yang tertanam dalam diri apa? Keyakinan Allah itu yang akan membuka hati seseorang itu nantinya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Optimisme akan muncul kalau kita memahami tentang ilmu Allah itu begitu luas. Ya. Apalagi dengan kondisi zaman yang sekarang ini ekonomi serba sulit. Ya. Tapi kalau kita memahami tentang ilmunya Allah, yang akan muncul adalah optimisme. Ya. Walaupun di balik kesulitan yang kita miliki, tapi ketika kita memahami tentang ilmunya Allah, di balik itulah rahasia Allah akan muncul untuk kita tanpa kita sadar. Kita selalu mendengarkan kisah-kisah yang sangat menarik pada masa Umar bin Khattab.
Ketika Umar bin Khattab di tengah malam hari biasa melakukan perjalanan untuk melihat kondisi keimanan kaumnya, masyarakatnya, dia tertarik mampir di sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Terdengar dalam rumah tersebut dialog antara seorang wanita dengan anak wanitanya. Ya, seorang wanita, yaitu berarti ibunya dengan anaknya. Apa kata si ibu kepada anaknya? Rupanya penjual susu. Nah, campurlah susu kita ini supaya rezeki kita itu bertambah, supaya rezeki kita itu lebih banyak. Begitu. Tambahlah nak dengan air. Apa jawab sang anak kepada ibunya? Wahai ibunda, bukankah Umar telah melarang kita untuk berbuat curang? Jadi yang disampaikan Umarnya dulu, gitu. Karena pemimpin yang adil kan menyampaikan nggak boleh berbuat curang. Bukankah pemimpin kita Umar telah melarang kita untuk berbuat curang? Apa jawab si ibu? Nah, kan Khalifah Umar nggak tahu. Padahal Umar mendengar di situ. Khalifah Umar kan tidak tahu apa yang kita perbuat hari ini. Apa jawab sang anak? Ibu, benar Khalifah Umar tidak tahu, tapi ibu kan sadar dan yakin Tuhannya Umar bin Khattab tidak pernah lupa dengan kita. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, tanpa disadari kedudukan dia yang tadi menjadi orang yang miskin dimuliakan oleh Allah. Dia diangkat dijadikan mantu oleh Umar bin Khattab. Jadi mantu Umar bin Khattab dinikahkan dengan anaknya, yang ujungnya cucunya ini muncul yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, begitu banyak yang dia dapatkan, bukan hanya sekedar nilai-nilai duniawi, tapi nilai keberkahan dunia dan akhirat yang dia dapatkan. Itu optimisme, karena dia mengenal ilmu Allah. Karena kita nggak tahu di balik apa yang Allah uji kepada kita itu ada rahasia yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, kadang-kadang ini kita nggak sabar. Ya, ini kita nggak sabar. Rahasia di balik apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Kita pengennya tuh dapatnya instan, cepat, kan begitu. Ya, sehingga kadang-kadang ujian-ujian itu, ya, bahkan bisa jadi ujian tersebut malah membuat kita menjadi orang yang larut dengan ujian tersebut, yang pada akhirnya kita menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, hikmahnya kita memahami ilmu Allah yang begitu luasnya tadi akan menumbuhkan dalam diri kita rasa apa? Optimis. Ya, karena segala sesuatunya itu Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya. Kalaulah kehidupan kita telah berusaha, tahu-tahu kita masih begini-begini saja, yakinkan di balik itu pasti ada kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita merasa apa yang Allah berikan kepada kita ini kayaknya Allah nggak sayang sama kita. Udah sholat, sudah rajin, kok masih kayak gini terus. Ekonomi nggak nambah-nambah, masih gitu-gitu aja. Ya, tapi yakinlah di balik itu pasti ada yang Allah yang berikan hikmah kepada kita. Pernah ada seorang wanita berkonsultasi, Ustaz, saya ini udah lama benar kerja di tempat ini. Saya nggak sebutkan institusinya, ya, ini BUMN. Tapi kok yang naik itu malah yang muda-muda, Ustaz. Gitu. Ya, kalau apa saya katakan, ibu nggak perlu merasa bersedih dengan apa yang tidak Allah berikan kepada kita. Tapi yakinlah, dengan ibu yakin kepada Allah, Allah akan berikan lebih daripada itu. Lalu dia tersadar, iya benar juga Ustaz. Saya merasakan, walaupun saya nggak dapat, rupanya anak saya dapat. Allah berikan jalan untuk bisa diterima PNS tanpa apa-apa. Nah, itulah rezeki yang lain. Rahasia itu nggak kita ketahui. Gitu.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang menunjukkan kita terus untuk optimis karena kita memahami betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya kalau kita memahami ilmu Allah, mengerti ilmu Allah, hikmah yang ketiga adalah kita akan terus-menerus berlindung kepada Allah dan memuji Allah. Berlindung dan memuji kepada Allah. Karena saya katakan tadi, ilmu Allah yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ilmu Allah itu meliputi hal yang gaib. Maka otomatis ketika orang memahami dengan ilmu Allah yang begitu luasnya, maka dia akan terus berlindung hanya kepada Allah. Gak akan mau dia berlindung kepada selain daripada Allah. Dia hanya akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun manusia, lebih kuat Allah. Sehebat apapun manusia, lebih hebat pun Allah. Sehebat apapun manusia menyembunyikan keburukan-keburukannya, Allah pun suatu saat akan Allah tampakkan. Siapa nyangka Gatot Brajamusti, ya kan? Yang dikenal alim, naudzubillah ya, yang katanya sebagai apa? Spiritual, guru spiritual. Ya, guru spiritual. Ya, ini rupanya Allah tampakkan seperti begitu. Kita tidak tahu rahasia itu. Padahal Allah boleh sudah menutupi berkali-kali, cuma orangnya nggak sadar kali ya, nggak mau cepat taubat begitu. Ya, naudzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian, itulah makanya kita terus berlindung kepada Allah. Karena boleh jadi apa yang kita miliki itu pun bisa jadi menyimpangkan kita. Orang punya kekuasaan bisa menyimpang kalau dia nggak berlindung kepada Allah. Orang punya harta akan menyimpang dengan hartanya tersebut kalau dia nggak berlindung kepada Allah. Dia merasa dengan hartanya dia bisa berbuat apa-apa, nggak akan bisa apa-apa, tetapi pada akhirnya pun dia bisa akan disesatkan dengan hartanya tersebut. Ini hikmahnya dengan kita berlindung. Kalau kita memahami ilmu Allah, pada akhirnya kita akan hanya berlindung kepada Allah dan memuji hanya kepada Allah. Baik, sudah dikasih syarat. Ada berapa menit untuk berdiskusi? Silakan Pak Ji. Beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Ustadz ini, apakah bisa kita menyimpulkan bahwa ya seperti kita mungkin belajar tasawuf juga, bahwa apapun yang memang kita lakukan, termasuk kita hadir di sini, apapun yang kita rezeki yang kita dapatkan di sini juga sebenarnya sudah Allah tetapkan. Jadi bukan kebetulan kita datang ke sini. Jadi terkait ini kan banyak kejadian gini Pak. Kalaulah semua orang menyadari kayak gini, mungkin tidak akan terjadi gejolak apapun. Saya pernah kejadian waktu mau berangkat haji Pak. Jadi pada saat kemudian berangkat haji itu gagal, kemudian yang bersangkutan ini tidak menerima takdirnya, sehingga di situ timbul caci maki, kemudian di situ timbul pingin erogannya keluar gitu loh Pak, untuk memenjarakan direktur tersebut. Harusnya kalau kita sadari bahwa ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, harusnya kita bisa jadi ridho dalam hal apapun. Seperti juga saya pernah ketemu pada pengajian di Muslimin, remaja masjid membahas masalah ada apa dengan nikah. Itu ada seorang penanya mengatakan dia tidak menerima dengan qadar yang terjadi, bahwa dia pada saat mau menikah dia sudah menyebarkan undangan, sudah nyetak apapun, catering, dan kemudian gagal menikah karena laki-lakinya pergi. Nah ini bagaimana menyikapi kayak gini Pak? Mungkin penjelasan ayat ini untuk apa, menguatkan kepada hal-hal yang orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Mohon penjelasan Mas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan tadi, ilmu manusia itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Manusia hanya mengetahui dengan hal-hal yang seperti saja. Mungkin kalau tadi dengan contoh dia menikah, gagal. Yang mungkin yang hanya ilmunya mengatakan apa? Saya malu, saya terhina,
gitu ya. Tapi dia melupakan rahasia besar di balik itu. Apa rahasia besar tersebut? Boleh jadi pasangannya ini akan lebih buruk kalau dia menikah dengannya. Ya, bisa akan mengatakan jadi murtad, bisa akan jadikan dia akan lebih jauh dari Allah dan segala macam. Itu lebih parah daripada kita menggagal 1 hari, 2 hari, mungkin seminggu, sebulan akan hilang. Gitu. Ya, ketimbang daripada nilai-nilai yang ada dalam diri kita hilang untuk selama-lamanya. Ini yang saya katakan tadi, terbatasnya ilmu manusia. Gitu. Makanya, kenapa selalu saya ungkapkan, kenapa kita harus pertama kali yang ilmu yang kita pelajari itu tentang ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Itu yang kita pelajari pertama kali sebelum ilmu-ilmu yang lain tentang akidah. Itulah yang perlu kita pelajari. Karena dengan itulah kita akan bisa membuka rahasia-rahasia di balik apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Insyaallah seperti itu. Kalau yang haji tadi Pak, ini kan sesuatu yang bagus ini Pak. Kemudian gagal. Iya. Balik ini. Karena kenapa? Karena boleh jadi Allah menilainya dia belum siap. Karena dengan belum siapnya tadi terbukti dengan dia mencaci, dia memaki, itu menunjukkan dia belum siap. Padahal Allah ingin menjadikan dia dengan haji itu ingin mabrur. Jadi kalau Allah batalkan dia itu karena kenapa? Allah melihat dia belum siap. Begitu. Ya. Tapi kalau ada orang yang sudah ini pun juga tetap berangkat atau juga nggak berubah, karena kenapa? Karena Allah tahu memang takdirnya nggak bisa berubah. Jadi kalau ada berangkat berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, kelakuan nggak berubah, karena Allah mudah kan memang dia memang inginnya tuh cuma untuk dipuji hajinya, gitu. Ya jadi artinya kan Allah berikan itu terus menerus. Nah, jadi artinya kalaupun Allah batalkan dan segala macamnya, karena Allah melihat Allah sayang sama dia, berarti dia belum siap. Makanya tadi orang hanya mematahkan karena tadi ilmunya sedikit tadi, dia melihat kok saya dibatalkan. Nah, padahal di balik itu Allah akan memberikan yang lebih besar daripada itu. Saya kemarin ketemu salah seorang yang murid juga waktu di Masjid Darul Aman. Ustaz, saya gagal Ustaz, terlambat mendaftarnya. Padahal tahun ini saya berangkat. Ambil hikmah, ya Ustaz, saya ambil hikmahnya. Kayaknya banyak hikmahnya. Betul saya dapatkan hikmah banyak. Jadi itulah Allah. Baji udah azan Baji. Sambung satu lagi boleh Pak. Nyambung satu lagi ya. Satu lagi tambah. Silakan Baji. Singkat. Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ketiga tadi bertauz, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Karena ilmu Allah itu luas, maka kita terlalu berlindung dan memujinya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tawakal yang kita artikan tidak berbuat apa-apa, itu salah. Ya, makanya optimis ini kan di situ ada unsur kerjanya, ada unsur kerjanya dan unsur tawakalnya. Jadi kalau cuma sekedar mengandalkan tawakalnya kita, ya, berbuat dulu, akhirnya hasilnya tersalah. Itu bisa dipahami seperti itu. Betul. Jadi artinya tetap mengedepankan sisi kerja, tetap sisi kerja yang tak pernah ditinggalkan, ya. Dia tetap berusaha, apapun yang dilakukan tetap dalam koridor aturan Allah. Jadi bukan di luar koridor aturan Allah. Dia tetap dalam koridor aturan Allah dalam bekerjanya, dalam berbuatnya untuk meraih apa yang dia inginkan. Setelah itu dia berlepas diri kepada Allah. Insyaallah begitu. Tolong jazakallah Pak Haji. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mudah-mudahan satu lagi. Enggak, saya hanya pengen tahu aja Ustaz. Ini surat Luqman yang ayat 27 tadi. Iya. Itu footnote-nya itu kan ilmunya Allah dan hikmahnya dari Allah itu artinya tidak semua itu tidak cukup untuk menuliskan kalimat Allah. Itu maksudnya apa? Yang saya katakan tadi betapa luasnya ilmu. Itu ya kalimat Itu. Allah itu ya. Makanya kalimat ilmunya Allah itu tentang rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmunya Allah itu tentang
tentang fi'liyahnya manusia, tentang rahasia-rahasia hal yang gaib. Itulah makanya dikatakan kalimat. Itu kalimat ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita mampu menambah iman dan takwa kita dan memberikan keistiqomahan dalam setiap langkah-langkah kita, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang akan merusak akidah kita dan keyakinan kita, dan semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin.